Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun saat ini Anda berada. Nah, pada hari ini, 22 Oktober, saya akan memberikan tambahan penjelasan di sekitar pendampingan saya pada Dr. Edi Kusuma yang kemarin memberikan atau melakukan press conference. Saya mendampingi beliau dikarenakan beliau adalah alumni dari lembaga pendidikan kami dan sekaligus adalah anggota dari perkumpulan profesional kami, yaitu Perkumpulan Pengacara Hak Kekayaan Intelektual Indonesia atau PPHKI dan Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia atau Perjakin. Kami mendampingi beliau oleh karena beliau merasa terjalini di dalam langkah-langkah profesionalnya sebagai lawyer dari PT Ayam Geprek Bensu. Pertama oleh karena sengketa dari Ayam Geprek Bensu itu sudah dimenangkan sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Artinya sudah ada putusan dari Mahkamah Agung yang bersifat tetap. Tetapi anehnya pihak Dirjen HKI justru menghapuskan merek Ayam Geprek Bensu itu. Alasan dari Dirjen HKI menghapuskan merek Ayam Geprek Bensu adalah berdasarkan keputusan dari Komisi Banding. Nah, ini jelas dua hal yang kalau dilihat dalam perspektif hukum jelas keputusan yang ngawur, yang amburadul, yang ambiar, ya. Komisi Banding tidak lain adalah komisi yang memeriksa keberatan dari pemohon merek yang permohonan mereknya ditolak oleh Dirjen HKI. Jadi jelas Komisi Banding itu kurang lebih semacam hakim doliansi, ya, hakim yang memutus keberatan secara administratif dalam konteks dalam rangka permohonan merek. Tetapi kasus dari Ayam Geprek Bensu ini sudah mendapatkan hak mereknya sekian tahun yang lalu bermasalah dan kemudian singkatnya dimenangkan oleh yang bersangkutan sampai putusan Mahkamah Agung yang bersifat tetap itu. Nah, ini adalah benar-benar kekacauan, ya, di dalam hukum. Nah, di dalam rangka itulah kami memberikan pendampingan kepada Dr. Edi Kusuma itu. Pertama, karena memang peristiwa ini jelas menampar Mahkamah Agung. Dirjen HKI telah menampar Mahkamah Agung karena tidak menghormati putusan Mahkamah Agung yang sudah bersifat tetap itu. Ini sesuatu fenomena yang serius sekali karena dilakukan oleh pejabat negara yang resmi yang mendemonstrasikan tidak menghormati putusan pengadilan yang sudah bersifat tetap itu. Yang kedua adalah ini nyata-nyata juga menampar Presiden Jokowi. Kenapa? Karena Presiden Jokowi yang menginisiasi Omnibus Law, di mana di dalamnya paling tidak kasus ini terkait dengan dua klaster. Pertama, klaster kemudahan berusaha, khususnya subklaster tentang pengaturan merek, yang di dalam Omnibus Law itu intinya dipermudah dan sekaligus diperkuat, ya, berkaitan dengan merek-merek yang dilakukan oleh
UKM semacam ayam geprek bensu itu. Yang kedua, klaster tentang koperasi dan UKM, yang nyata-nyata juga di sana terjadi atau dilakukan penguatan terhadap koperasi dan UKM. Ya, termasuk jenis UKM ini adalah perusahaan ayam geprek bensu ini. Tetapi dengan dihapusnya merek itu, kita bisa membayangkan bahwa seakan serta-merta ya ayam geprek bensu ini lalu kehilangan mereknya, dan dengan demikian kemungkinan besar akan ditinggalkan oleh para pelanggannya dan akan menimbulkan efek kesulitan di dalam usaha. Nah, ini sungguh bertentangan dengan visi Presiden untuk memperkuat koperasi dan UKM yang seharusnya malah didukung, disokong di dalam konteks semangat dan substansi Omnibus Law itu. Tetapi ini yang seringkali atau yang selalu saya ingatkan, bahayanya adalah justru pejabat-pejabat birokrat yang bikin susah pengusaha-pengusaha, khususnya pengusaha UKM ini, dengan model-model perilaku semacam ini yang justru bertentangan secara hukum. Ya. Nah, dengan demikian ada masalah serius di sini. Ini contoh soal ketika Omnibus Law sudah disahkan oleh DPR dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden, terjadi kasus semacam ini. Perilaku pejabat birokrasi yang nyata-nyata kontraproduktif, yang tidak mendukung semangat Omnibus Law itu, yang berarti juga tidak mendukung visi Presiden. Oleh sebab itu, kami yang menaungi Dr. Edi Kusuma, yaitu Perkumpulan Pengacara Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dan Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia, memohon agar Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM memberikan atensi serius pada kasus ini. Ya, zero tolerance pada pejabat-pejabat birokrat yang berperilaku menyalahgunakan wewenang yang patut diduga abuse of power ini. Ya, karena ini sungguh kontraproduktif. Saya mengingat betul bagaimana Presiden Jokowi berkomitmen akan menggigit sendiri ya, pejabat-pejabat negara yang masih macam-macam, yang main-main, yang videonya saya kutip di sini. Ya, saya tayangkan kembali di sini. Sekali lagi, cipta lapangan kerja itu agenda besar bangsa kita, meningkatkan ekspor, menurunkan impor juga agenda besar bangsa kita. Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. Saya sudah wanti-wanti betul, di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri. Juga saya mengingat Menteri Hukum dan HAM dalam konteks kasus Hasan Masiku ya, yang lolos dari pantauan CCTV imigrasi ketika dia masuk ke Indonesia. Dirjen Imigrasi Roni Sompi pada waktu itu dilengserkan, ya, dicopot oleh Menteri Hukum dan HAM. Saya juga mengharapkan apa yang dilakukan oleh Mabes Polri terhadap jenderal-jenderalnya yang bermasalah, yang membawa, yang mengirim ke mereka ke penjara itu ditiru. Ya. Beberapa waktu yang lalu mungkin kita masih ingat seorang Susno Dwaji, jenderal polisi bintang 3 Kabar Eskrim, toh dikirim ke penjara. Ya, Mabes Polri tidak memproteksi jenderal yang bersalah semacam itu. Dan sekarang ada 2 jenderal, bintang 2 dan bintang 1, ya, yang sedang diproses dalam kasus Joko Chandra.
ya, berkaitan dengan penghapusan red notice dan pembuatan surat jalan palsu. Ya. Nah, meskipun sementara masyarakat juga mempertanyakan kenapa kok dua jenderal ini nggak dikasih pakaian atau rompi oranye lalu diborgol dan di display di depan publik seperti TSK yang lain. Misalnya Joko Chandra sendiri juga diberi rompi oranye dan diborgol dan di display untuk publik. Nah, juga TSK yang lain seperti John K dan kawan-kawan atau atau sepasang orang, maksud saya ya, dua sejoli sepasang yang melakukan pembunuhan mutilasi itu juga diberi pakaian atau rompi oranye dan diborgol dan didisplay di depan publik. Nah, saya kira itu catatan untuk Mabes Polri. Tapi paling tidak saya mau mengatakan bahwa perilaku Mabes Polri, komitmen Mabes Polri yang tidak melindungi jenderal-jenderalnya sudah patut diacungi jempol. Ya. Sehingga saya mengharapkan bahwa institusi-institusi lain pun yang pejabat-pejabatnya berperilaku menyimpang, menyalahgunakan wewenang, yang melakukan abuse of power, itu juga zero tolerance. Ya. Tidak diprotek, tidak dilindungi, tapi sungguh-sungguh harus ditindak untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan Presiden Jokowi itu bukan slogan belaka, ya, bukan cuma sekedar membangun image, ya, tetapi benar-benar merupakan komitmen yang real, yang akan dilaksanakan, diimplementasikan secara konkret. Nah, sekali lagi, fenomena seorang Dirjen HKI menghapus merek yang sudah nyata-nyata mendapat putusan Mahkamah Agung yang bersifat tetap ini adalah satu fenomena yang patut diduga merupakan perbuatan abuse of power, merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang yang berdimensi banyak, yang secara institusional bisa dituntut ke PT UN, tapi juga secara pribadi bisa dituntut secara perdata dan pidana. Dan saya kemarin mendengar bahwa Dr. Edi Kusuma akan melakukan langkah-langkah itu, dan kami sebagai organisasi di mana Dr. Edi Kusuma itu menjadi anggota kami akan mensupport, ya, beliau untuk melakukan langkah-langkah yang konstruktif tersebut. Karena kalau ini dibiarkan, jelas akan menjadi presiden buruk dalam praktek penegakan hukum di Indonesia. Nah, sekali lagi bahwa kami mengharapkan penegakan hukum dan revolusi mental program dari Pak Jokowi sejak kepemimpinannya di periode yang pertama, khususnya revolusi mental di lingkungan ASN, pejabat-pejabat birokrasi, ya, serta penegakan hukumnya benar-benar dapat direalisasikan. Mumpung Pak Jokowi masih punya sisa pemerintahan kurang lebih 4 tahun, harapan kami benar-benar penegakan hukum juga mendapatkan fokus perhatian yang proporsional. Selain saat ini kami menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi cukup berat, lalu pandemi COVID-19 masih juga belum teratasi dengan baik, tapi kami berharap bahwa persoalan penegakan hukum juga mendapat perhatian dari Presiden secara proporsional. Demikian harapan kami dari Perkumpulan Pengacara Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, di mana Pak Edi Kusuma bernaung di dalamnya. Salam sehat.